Standby 2. Ya. Dan pemirsa, kita kembali dalam Suara Parlemen dan pada segmen kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial untuk memperingati Hari Olahraga Nasional dengan tema hari ini adalah olahraga dan bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan kita tidak hanya berdua nih, Oki. Pada saat ini telah hadir bersama kami ini Pak Rano Karno, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, aku dipanggil Bapak nggak jawab. Kita enaknya belum tahu Bang nih. Abang aja ya. Gimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Sudah jogging berapa kilo hari ini karena hari olahraga? Hari ini saya biasa cuma tiap pagi di komplek. Setengah jam lah. Oke, hampir 5 kilo lah ya. Kira-kira. Bang Rano, ini kalau misalnya ngomongin soal Hari Olahraga Nasional ini boleh diperingati kan sebagai salah satu peringatan Hari Olahraga Nasional pertama kali di Solo, Jawa Tengah 1948. Kalau dari Bang Karno ini sebagai anggota Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga salah satunya, bagaimana sih sebenarnya memandang olahraga yang ada di negara kita saat ini? 3, 2, 1, olahraga, cikal bakal olahraga dan untuk prestasi. Kalau menurut saya baca. 3, 2, 1, bapaknya. Template masuk ke? Pon itu tujuan utama adalah untuk persatuan bangsa melalui cabang olahraga. Beda dengan di luar. Memang olahraga itu menjadi satu pilihan. Kalau kita karena begitu luas, salah satu 3, 2, 1, menjadi partai ini melalui olahraga. standby, Makanya saya bersyukur hari ini kita merayakan kembali 3, 2, dan saya bangga kembali ke betul terusnya ini di kanan. dengan atlet-atlet kita yang baru saja pulang dari Olimpiade. Udah siap, Bang? Ya, ini juga berkaitan dengan kemerdekaan. Anda bisa bayangkan bagaimana saya, mungkin Anda bisa lihat di Instagram saya memberikan hormat kepada bendera Indonesia. Saya pakai celana pendek juga nonton TV kan, final bulu tangkis. Begitulah mereka telah mengisi bangsa ini melalui event olahraga yang luar biasa lagi. Atlet olahraga kita yang Olimpiade kita mendapatkan medali baru kali ini. Ini kan satu kelebihan. Di tengah kita sedang pandemi, bahwa tekad anak-anak bangsa ini luar biasa. Walaupun sebetulnya kalau menurut saya harusnya bisa lebih maksimal. Kemarin ada suatu kejutan misalnya Panahan. Panahan itu di luar prediksi. Ya, tiba-tiba kita bisa mengalahkan Amerika dan masuk ke dalam sekian besar. Dan pada waktu mereka terbentur, saya lihat mereka secara psikologi siap. Ada bayangan, kok mereka bisa ngalahin Amerika? Begitu mereka masuk dalam ketemu Turki, akhirnya kita nggak berhasil. Tapi nama Indonesia meningkat di mata dunia untuk Panahan ini. Itu bagian-bagian yang sangat luar biasa sebetulnya. Jadi menurut saya olahraga seharusnya bisa menjadi apa ya? Yang ini apa ya? Kenapa? Pilihan hidup sebetulnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Baik, Bang, ini kalau misalkan kita lihat juga mengenai Paralimpiade 2020 ya, betul kata Abang sendiri tadi mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejutan. 9 medali untuk Indonesia di tahun ini. Kira-kira Bang, ini Komisi 10 seperti apa nih dukungannya untuk para atlet kita di Paralimpiade? Nah, inilah makanya kebetulan sekali. Kita ini kan sedang menyusun RUU sistem olahraga. Undang-undang ini sudah cukup lama. Undang-undang nomor 3 tahun 2005. Berarti hampir 16 tahun. Tentu harus ada perubahan. Apalagi sekarang masuk isu. Yang benernya Pak, MI berapa tuh? Yang bukan ini, MI salah satu ini MI 5 Pak. Yang lainnya ada nggak? Saya ingin tingkat kesejahteraan atlet itu masuk dalam sebuah ketentuan undang-undang. Jadi siapa ada pemerintah? Nggak ada. Apabila atlet itu mendapat gambar ya. Tiga diisi aja di DN. Jangan melihat kemampuan APBN Bisa aja. Nah, bisa gitu. Ini MI-nya MI Kami punya satu. medali emas. Jangan itu dong. 2 miliar. Bisa diganti lagi Pak. Itu sudah harus. Ini kan tergantung kebijakan. Bisa nggak tahu? Itu kan walaupun kebijakan beda. Misalnya PON, Enggak, bukan Asian Games, sebelumnya yang itu yang di DN-nya di cuma gitu doang. sekarang yang sedang kita ini pemerintah untuk membentuk lagi sistem olahraga nasional. Mudah-mudahan tingkat kesejahteraan masyarakat olahraga harus masuk dalam undang-undang. Ngomongin soal kesejahteraan juga mungkin kan bagi sebagian orang kita lihat juga nih Bang, karena kalau misalnya banyak sekali mungkin atlet-atlet senior kita yang mungkin sempat berlambang, tapi kalau misalnya melihat sekarang ini kan nasibnya juga sangat tidak baik gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliatin atlet sekarang bagaimana
Grecia Apriani begitu datang mendapatkan medali emas, dapat apartemen, dapat banyak banget, dapat rumah tangga dan juga ada franchise itu. Ini ada kelimpahan. Kalau tadi Bang Rano juga sempat mengusulkan siapa kemungkinan itu. Ini salah satu masalah kendala utama. Saya menganggap mungkin saya adalah sama dengan Mas dalam kaitan profesi. Saya seniman. Saya sudah mencetuskan diri saya adalah seorang seniman. Saya tahu dunia kesenian seperti apa. Jadi memang tingkat kesejahteraan itu sebetulnya sangat terbatas. Jadi Anda contohkan misal Grecia Poli, dia mendapat hadiah begitu banyak. Ada stok stok Grecia Poli, 3, 2, 1 stok stok. Kemasan dia sebentar lagi ada yang muncul. Dia bisa nggak menjaga kesejahteraan ini? Mudah-mudahan dia bisa memanage. Nah maaf, bagi saudara-saudara atlet kita yang dulu, mungkin tingkat hadiahnya tidak seperti sekarang. Ya kan? Mungkin maaf. Saya dengar katanya mereka sudah mencapai 10 miliar, 12 miliar hadiahnya. Dulu atlet kita mendapatkan itu belum seperti itu. Kemudian apa ya? Partisipasi masyarakat swasta tidak seperti itu. Bahkan saya juga pernah melihat ada satu mantan juara dayung dia di Jambi. Dia sekarang terpaksa dalam quote-unquote dia hanya bekerja membersihkan botol-botol yang itu pertanyaannya aja, habisin itu pertanyaan. sebuah kenyataan. Nah inilah yang saya tidak ingin. Saya tidak ingin karena itu tadi saya katakan melalui SKN sistem olahraga nasional akan kita tingkat kesejahteraan ini harus jelas. Maaf, misalnya atlet yang mendapat medali PNS itu sudah masuk dalam sebuah ketentuan, jangan nanti bisa berubah-ubah lagi sehingga atlet kita ini dari sekarang dia sudah punya visi. Karena maaf, setiap atlet itu punya masa keemasan. Nggak pernah bisa lebih dari 30 tahun usianya. Lewat sana, wah dia nggak akan menghadapi masa yang lain lagi. Nah dari mulai dia hadir mungkin seperti siapa yang hadir angkat besi dari Jawa cantik, atau siapa itu umur 19 tahun. Nah ini masanya panjang nih. Mudah-mudahan saya sangat yakin Olimpiade Paris dia bisa mendapat emas. Oke, baik. Berarti ini yang perlu di-highlight adalah bagaimana kesejahteraan jangka panjangnya juga ya, Bang Rano. Oke, Bang Rano, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita masih akan meneruskan lagi perbincangan kita mengenai bagaimana peringatan Hari Olahraga Nasional dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap bersama kami. 3, 2, 1, lempar kedua. Tarik Pak Inong. 45 second. Dari dua. 3, 2. Pemirsa masih membahas mengenai bagaimana memperingati Hari Olahraga Nasional dan Perjuangan Kemerdekaan. Kita masih bersama dengan Bang Rano. Bang Rano, kalau misalkan kita sekarang tadi telah membicarakan di segmen sebelumnya mengenai Olimpiade, sekarang saya ingin beralih ke PON yang sebentar lagi akan berlangsung di Papua ya. Kalau misalkan kita lihat banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Papua itu sendiri karena secara geografis juga tidak mudah dan masih dalam masa pandemi COVID-19. Kira-kira persiapannya seperti apa? Jadi kembali lagi saya katakan tadi, olahraga di Indonesia ada alat persatuan. Jadi setelah saya mempelajari kenapa, maaf, Presiden kita Bapak Jokowi menginginkan PON di Papua yang secara geografis sulit, artinya bukan sulit, tapi membutuhkan biaya besar. Tapi karena keinginan mempersatukan bangsa ini, 3, 2, 1, anggaran itu menjadi sekian. Karena itu DPR menyetujui anggaran. Singkat kata, kita insya Allah barangkali 2 bulan lagi akan mengadakan PON di sana. Walaupun kita juga paham, kita memantau. Karena itu besok Komisi 10 akan meninjau. Kita akan melakukan kumpul di sana. Secara venue mungkin sudah 90%. Tapi yang kami dengar dari jauh, ini kendala masalah penginapan. Ini kira-kira atlet official akan berkunjung ke negara hampir 12.000 orang. Tapi fasilitas penginapan yang kami dapat informasi kira-kira 4.000. Ini sisanya bagaimana? Nah, walaupun tentu sudah ada akan dibangun misal minjam kapal perang ke sana untuk atlet kita nginep. Kemudian bangun tenda dan juga bikin beberapa asrama. Singkat kata, memang kemarin agak tersendat pembangunan karena pandemi. Hampir 1 tahun itu terganggu distribusi logistik segala macam. Tapi PON harus berjalan. Saya sangat yakin masyarakat Papua akan menyambut kegiatan ini. Artinya mungkin kawan-kawan atlet kita akan tidur di rumah masyarakat atau tidur di tenda. Tapi saya bangga masyarakat Papua menyambut ini dengan lagunya Kita Bisa. Artinya kalau kita bisa, itu adalah apapun yang terjadi kita buktikan bahwa kita mampu.
Karena Papua ini adalah refleksi Indonesia. Pasti internasional akan melihat ini. Karena kita tahu apa yang terjadi secara keamanan di sana. Tapi alhamdulillah kemarin kan Pak Mahfud sudah meyakinkan bahwa keamanan di sana dalam tanda kutip terjamin. Tapi alhamdulillah yang sangat saya yakin bahwa masyarakat Papua, terutama sekitar masyarakat yang ada dalam venue-venue itu, dia akan mendukung. Karena ini nama baik Papua. Ya, nanti kita pastinya juga seluruh masyarakat Indonesia juga menantikan bagaimana dilakukan olahraga nasional. Kalau misalnya kemarin juga melihat bagaimana venue-venue-nya juga kemarin sempat menyaksikan video itu dengan ada sejumlah rekor-rekor muri juga soal terkait dengan bagaimana pembangunan. Saya bukan apa ya, saya yang Anda bisa bayangkan. Logistik nggak mudah, nggak mudah untuk ya maaf lah membawa besi ke tengah ke tengah tempat yang lahan itu mempunyai itu luar biasa PUPR bisa membawa dengan kualitas yang baik. Gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan satu kebahagiaan para atlet nasional ketemu dengan saudaranya di Papua itu harus menjadi kita tunggu nanti bagaimana kunjungan kerja dari Komisi 10 terkait dengan Bang Rana, kalau bisa kita bahas lagi terkait Hari Olahraga Nasional ini kan kalau temanya ini ada desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Ada juga rencana terkait dengan bagaimana ada sejumlah cabang olahraga yang diprioritaskan akan dibuka, ada 14 kalau tidak salah, dan itu nantinya akan dibikin sistem dan juga nanti akan ada degradasi seperti itu. Itu bagaimana rencana atau pasti saya setuju dengan pemikiran Pak Menteri. Kami setuju Komisi 10. Jadi ini memang bahkan saya bukan menantang tapi menyampaikan Pak, kayaknya selama ini yang kita lihat hasil olahraga yang bisa mencapai tingkat yang penting itu adalah perorangan. Bukan berarti sepak bola tidak. Tapi kalau beradu, kita sulit untuk mencapai tingkat dunia. Tapi kalau perorangan misalnya bulu tangkis itu sangat perorangan. Angkat besi itu perorangan. Sebetulnya tinju bisa, tinju sempat. Cuman karena ya kembali lagi kompetisi nggak berjalan baik. Kemudian misalnya maaf, tenis meja. Organisasinya aja ada 3. Ini kesian atlet-atlet. Itu juga yang sering terjadi di Indonesia ya. Jadi artinya apa? Saya sangat setuju dengan desain. Jadi memang Kementerian Pemuda Olahraga ini akan mendesain olahraga prioritas apa. Nah karena itu tergantung itu juga kemarin kita akan dukung untuk budget. Ini kan kembali lagi anggaran. Sekarang maaf ya, juga sarana prasarana alat. GBK kita mungkin ramai setiap Sabtu Minggu karena orang jalan kan. Tapi kami juga dengar mereka untuk menggunakan sarana latihan di GBK itu mahalnya luar biasa. Bagaimana bisa meningkatkan anak-anak kita berlatih secara baik? Jadi saya lebih senang daripada itu rugi bayar listrik, lebih bagus tidak terlalu mahal anak-anak berlatih di sana. Itu salah satu juga. Jadi kami setuju bahwa olahraga prioritas itu memang menjadi harus. Karena kita bisa tolak ukur apa yang bisa memberikan medali. Walaupun maaf, kemarin kan bulu tangkis mereka punya target tua dapat cuma 1. Nah, nggak pernah terbayang yang dapat ternyata ganda putri. Tapi target emas 2, cuman nggak pernah berani. Apa nih yang dapat? Negosiasi kan gitu. Misal seperti itu. Oke, baik. Bang Rana, kalau misalkan tadi Abang mengatakan bahwa ini kembali lagi kan sebenarnya ke anggaran, bagaimana pengelolaannya nanti di belakangnya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, masyarakat melihat Paralimpiade sekarang sangat-sangat di luar dugaan gitu ya, 9 medali untuk Indonesia. Apakah kira-kira akan ada penambahan anggaran untuk para atlet difabel? Saya tidak ingin masuk ke dalam sebuah difabel atau tidak. Tapi pada waktu rapat dengan Menteri, saya adalah orang yang menyatakan, Pak, saya ingin tidak ada terjadi diskriminasi tentang atlet yang meraih Olimpiade. Saya mohon sambut mereka, walaupun mungkin ini adalah dari kelompok disabel. Dibuktikan oleh Pak Menteri, beliau tersebut. Dan saya minta hadiah juga sama loh Pak. Jadi antara peraih medali emas di bulu tangkis dengan yang angkat besi harus sama. Beliau janjikan dia. Singkat kata, memang pandemi ini kan anggaran luar biasa terpotong. Ya. Mungkin pemuda olahraga itu hampir 40% dari APBN-nya. Ya. Sekarang tinggal sisa 1, dari 4T misalnya. Itu juga kendala. Tapi saya sangat yakin bahwa kementerian akan bisa memilah. Karena maaf, pasti mereka sudah alokasikan. Setiap kejuaraan pasti. Biasanya, cuman dari dulu itu saya bilang, makanya harus ada. Olimpiade berapa? Harus jelas.
Jadi maaf, walaupun anak-anak atlet kita main di Olimpiade, tidak hanya memikirkan hadiah, tapi mereka juga punya target kan. Wah, kalau aku dapat emas, aku dapat sekian. Itu wajar, ini dunia profesional. Kalau perunggu aku dapat sekian. Dan saya juga bilang, jangan lupa, pelatih juga wajib hukumnya dibantu. Karena nggak mungkin dia bisa menjadi hebat tanpa pelatih. Nah, jadi artinya, itu yang sedang kita desain. Itu bisa di sistem keluarga nasional tadi. Mungkin terakhir Bang Rano, ada nggak pesan dan juga mungkin buat para calon atlet-atlet kita atau juga masyarakat luas di sana memperingati Hari Olahraga Nasional? Silakan Bang Rano. Nah, 2024 ini Olimpiade Paris. Saya sangat yakin Indonesia akan melebihi kalau dari ukuran medali. Karena apa? Sekarang lahir generasi baru. Kemarin maaf climbing kita belum ikut, padahal kita juara dunia. Kita ada 2 juara dunia laki dan juga world record. Kalau ikut pasti kemarin dapat. Artinya persiapan 2024 Olimpiade Paris ini, saya sangat yakin kita masih banyak atlet-atlet muda. Nah, cuman memang kita punya proteksi. Oh, panahan. Ini harus segera nih. Kalau bisa langsung pelatnas minimal kalau Asia memang terbaik Korea. Kirim ke Korea. Masuk. Dulu kita renang bagus, karena apa? Renang kita dikirim ke Amerika, minimal ke Australia. Cuman ini kembali lagi kan kepada dana. Nah, jadi ya itulah kembali lagi kepada prioritas olahraga apa yang memang diunggulkan oleh kementerian, kita akan dukung. Jadi kita tunggu nanti di Paris 2024 apakah Indonesia akan memperbaiki peringkatnya. Terima kasih Bang Rano Karno. Salam sehat terus pastinya. Semoga juga nanti dapil Bandung 3 bisa sehat-sehat terus nih dari vaksinasinya ya. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi bersama Anda. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Lempar kedua, 3, 2, 1, tarik. Iya. Dan pemirsa, demikianlah berita yang dapat kita sampaikan pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdu, pastinya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan juga sekali lagi selamat Hari Olahraga Nasional. Salam olahraga. Sampai jumpa. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, happy weekend. Salam olahraga.